Santet itu trik sulap ya bang, kata James Randi. Bukan, nggak pernah. Nggak pernah pesulap merah ataupun James Randi mengatakan santet itu trik sulap. Nggak ada. Itu orang bego tuh kalau ada yang bilang kayak gitu. Kalau ada yang bilang santet itu trik sulap, itu orang tolol. Sumpah, orang bego banget yang menyamakan trik sulap dengan santet. Santet itu, pengetahuan tentang santet itu beda dengan trik sulap lah, jelas jauh banget. Sumpah nih, sorry tuh saya gue ngomong kasar ya, karena gue kadang-kadang kesel sendiri sama orang-orang bego, orang-orang pembela dukun yang seolah-olah gue bilang semua hal itu trik sulap. Seolah-olah santet itu trik sulap lah, guna-guna trik sulap, terus pelet trik sulap. Itu orang dungu tuh, bukan penonton gue, nggak pernah ngejelasin, nggak pernah nonton penjelasan gue, tapi asal berpendapat gitu. Sejak kapan? Berikan gue bukti di sebelah mana gue bilang santet itu adalah trik sulap gitu. Itu kan orang dungu banget gitu. Karena gini, santet itu cuma ada dua, kalau nggak racun ya teror. Racunnya bahkan gue udah jelasin itu dari benda, gimana cara ngobatinnya di berbagai macam podcast. Di sebelah mananya gue bilang santet itu trik sulap. Terus gue jelasin juga teror yang rumah kamu misalnya ditaruhin tanah, ditaruhin rambut. Ya udah tinggal bersihin aja, kalau kamu nggak ketakutan ya nggak bakal kenapa-kenapa gitu. Itu gue ngejelasin santet sesuai fakta, data, realita. Bukan asal santet itu trik sulap, ndas mukui. Kalau ada yang bilang kayak gitu, gue toyor palanya. Sok tahu orang-orang kayak gitu tuh. Nggak tahu tentang santet kok bersuara tentang santet. Kalau gue pribadi, gue mempelajari secara mendalam dari mulai santet, cara santetnya orang Kalimantan, cara santetnya orang Jawa, cara santetnya orang Banyuwangi, cara santetnya orang Bali. Semuanya gue pelajari, racun-racunnya apa aja dan bagaimana cara kerjanya. Gue pelajari semua. Makanya gue kalau ada yang nanya, lu nggak percaya santet ya? Sorry tuh saya, gue bukan nggak percaya santet. Gue tahu rahasia santet semuanya tanpa terkecuali. Terdengar agak sombong tapi itu fakta. Kamu nggak ada gejala demam, kamu sehat-sehat aja, langsung mikirnya santet. Itu dungu tuh namanya. Harusnya cek itu ke dokter umum. Dokter umum nggak tahu, cari cek ke dokter spesialis. Dokter spesialis nggak tahu, kamu minta saran ya ke spesialis apa, ke dokter umumnya untuk ngecek. Dokter spesialis nggak tahu, kamu cek ke dokter bagian dalam, organ dalam. Mungkin bagian dalam kamu tuh ada yang error dan semacamnya. Di rongsen full, biayanya nggak sedikit memang, tapi untuk mengetahui penyebab penyakitnya ya kayak gitu caranya. Ketika kamu baru ngecek ke dokter satu doang terus dokternya nggak tahu, dokter itu kan bukan Tuhan guys, bukan yang serba tahu. Kayak bini gue itu punya penyakit yang sama seperti Babe Cabita, namanya anemia aplastik. Awal kali ke dokter pertama, kata dokter, ini nggak sakit apa-apa, bukan DBD juga, DBD negatif. Gejalanya mirip DBD tapi DBD negatif. Ini sehat-sehat aja. Bayangin kalau gue dungu, gue langsung berpikiran, wah bini gue disantet nih. Enggak gitu. Terus akhirnya gue bilang, ya udah dok, cek autoimunnya dicek, negatif juga. Waktu itu sempet anjir, udah 2 dokter nih bilang nggak sakit apa-apa nih, DBD autoimun. Apa nih? Akhirnya dicek ke rumah sakit lain. Gue cek ke rumah sakit lain, akhirnya dibor lah tuh tulang sumsum istri gue, dibor, diambil sampelnya. Lalu ketahuan lah ternyata anemia aplastik. Anemia aplastik itu kelainan tulang sumsum. Jadi kelainan sumsum tulang. Jadi ada zat-zat yang tidak dikeluarkan oleh sumsum tulang tersebut sehingga aliran darah kurang stabil, sistem imun kurang stabil, nyerang kesehatan. Ketahuan kan? Bayangin kalau gue baru ngecek di 2 dokter tadi, terus gue langsung stop dan gue langsung berpikiran dungu, wah jangan-jangan istri gue disantet, diguna-guna gitu. Ya akhirnya ketipu dukun gitu. Maka dari itu untuk ngecek kesehatan nggak bisa ke 1 atau 2 dokter doang, cek sampai ketemu gitu. Soalnya dia skeptis di guna-guna tersebut. Bagus kalau skeptis, bagus. Kenapa tadi kata doa digeser ke sumpahin bang? Karena seringkali manusia itu ketika saya doakan kamu semoga baik-baik aja, semoga baik sehat, itu cuma ngucap amin tapi nggak masuk ke hati. Ketika kita ngedoain orang, ya kamu coba dah ngasih uang terus didoain, kamu nganggap iya amin, kamu nganggap kayak kata-kata baik doang, bukan doa, nggak masuk ke hati. Maka dari itu, tapi anehnya ketika ada orang, wah gue sumpahin lu, hidup lu melarat, itu langsung masuk ke hati tuh, langsung muncul ketakutan. Maka dari itu gue lebih suka, mampus gue sumpahin lu, hidup lu penuh dengan keberuntungan, gue sumpahin lu
lu penuh dengan kekayaan sampai lu bingung harus ngabisin duit kemana lagi, biar lebih masuk ke hati gitu. Anjir, gue disumpahin bahagia lagi gitu. Karena seringkali ketika gue doain semoga sehat terus, baik terus, itu cuma diucapin amin tapi nggak masuk ke hati gitu. Makanya gue lebih suka nyumpahin hal-hal baik. Sudah saya kasih tahu pelet nggak ada tapi malah ngeyel. Ya udah skip aja kalau dia dikasih tahu nggak ngerti juga. Bang, apakah kita bisa melihat makhluk yang tak kasat mata? Enggak. Bisanya hal yang diduga itu makhluk tak kasat mata sebenarnya halusinasi. Yang kamu lihat, yang kamu yakini jin yang kamu bisa lihat itu adalah halusinasi. Bang, bola cahaya yang terbang di langit malam hari itu apa? Itu lampu lampion. Kamu cek aja di YouTube, lampion bakar. Nah, itu yang diterbangin. Cuma sama orang-orang dungu bilangnya itu santet. Ada yang ngirim santet. Sumpah gue pengen ngucapin kata-kata kotor kalau ada orang-orang kayak gitu tuh. Ada lampu lampion diterbangin, terus pas nyampe ke sebuah desa, sama desa tersebut malah dibilang ini santet nih, guna-guna gitu. Kan dablek ya. Santet itu bohong ya bang. Santet itu cuma ada dua. Kalau nggak racun ya teror gitu. Lampion terbang kamu cari aja. Yang nerbanginnya pakai api. Sebenarnya itu bukan api terbang. Bang, main ikut Sulawesi. Ya doain aja ada jadwal di Sulawesi ya. Nanti gue umumin di Instagram dan di YouTube. Kesurupan asli atau palsu bedanya gimana? Tonton aja di YouTube gue yang membahas tentang Vina. Cari aja di YouTube Pesulap Merah Vina. Nanti muncul video gue yang ngebahas Vina di channel Pesulap Merah. Itu tonton aja. Di situ gue jelasin tentang kesurupan detail, sedetail-detailnya. Lebih detail daripada dokter menjelaskan tentang kesurupan. Bang, obat stroke apa? Nah, kamu untuk konsultasi kesehatan bisa ke apotek gue di Bintaro, Apotek Delta Waras. Kamu cari aja di Google Maps, ketik Apotek Delta Waras di Bintaro. Itu kamu konsultasi gratis, kamu cuma bayar obatnya aja sama apoteker gue. Apoteker gue itu udah ya bisa dibilang mirip kayak dokter, tapi nggak boleh menentukan penyakitnya apa aja. Tapi kalau untuk kayak obat stroke apa ya gitu, yang baik nanti dianjurin tuh obat-obat yang bagusnya ini, yang biasanya ini gitu, yang murahnya ini, yang mahalnya ini. Kamu bayar cuma obatnya doang. Konsultasi gratis, cek tekanan darah gratis, cek timbangan gratis gitu. Di Bintaro Tangsel bang. Iya betul, di Bintaro Tangerang Selatan, di dekat Bintaro Exchange. Kamu cari aja di Google Maps sekarang Apotek Delta Waras yang rating 5, karena memang di situ slogannya adalah solusi hemat untuk sehat. Gue udah ngepres harga obat-obat sengepres mungkin agar kamu bisa tetap sehat di saat kamu sakit. Jadi kamu hemat ketika kamu sakit. Bayangin, apoteker udah gue gaji, jadi kamu konsultasi gratis di sana. Jadi karyawan gue itu apoteker. Jadi kamu nanya tentang kesehatan, itu kamu pasti tahu tentang kesehatan, baiknya gimana, kalau kamu pusing baiknya kayak gimana, minum obat apa. Kalau kamu datang ke apotek gua nggak tahu mau beli obat apa, kamu tinggal datang aja, minta saran. Kalau saya sakitnya ini obatnya apa ya, gitu. Nanti dikasih saran obatnya, dan gratis, benar-benar gratis pengecekan tekanan darah dan kesehatan dan semacamnya. Kamu bayar obatnya aja. Mohon solusi saya, 9 tahun, sakit yang nggak masuk akal. Sakit yang gak masuk akal yang kamu maksud tuh yang kayak gimana tuh? Bang, apa nih? Tolong jelasin tentang ilmu anti bacok. Tonton aja di channel YouTube gue, itu udah gue bongkar semua. Pesulap merah kebal gitu, cari aja. Udah gue bongkar kebal bacok, kebal silet, kebal air keras, dan lain-lain. Santet itu trik sulap ya bang, kata James Randi. Bukan. Nggak pernah pesulap merah ataupun James Randi mengatakan santet itu trik sulap. Nggak ada. Itu orang bego tuh kalau ada yang bilang kayak gitu. Kalau ada yang bilang santet itu trik sulap, itu orang tolol. Sumpah, orang bego banget yang menyamakan trik sulap dengan santet. Santet itu, pengetahuan tentang santet itu beda dengan trik sulap lah, jelas jauh banget.
Sumpah nih, sorry itu saya gue ngomong kasar ya, karena gue kadang-kadang kesel sendiri sama orang-orang bego, orang-orang pembela dukun yang seolah-olah gue bilang semua hal itu trik sulap, seolah-olah santet itu trik sulap lah, guna-guna trik sulap, terus pelet trik sulap. Itu orang dungu tuh, bukan penonton gue, nggak pernah ngejelasin, nggak pernah nonton penjelasan gue, tapi asal berpendapat gitu. Sejak kapan? Berikan gue bukti di sebelah mana gue bilang santet itu adalah trik sulap gitu. Itu kan orang dungu banget gitu. Karena gini, santet itu cuma ada dua, kalau nggak racun ya teror. Racunnya bahkan gue udah jelasin itu dari benda, gimana cara ngobatinnya di berbagai macam podcast. Di sebelah mananya gue bilang santet itu trik sulap. Terus gue jelasin juga teror yang rumah kamu misalnya ditaruhin tanah, ditaruhin rambut. Ya udah tinggal bersihin aja, kalau kamu nggak ketakutan ya nggak bakal kenapa-kenapa gitu. Itu gue ngejelasin santet sesuai fakta, data, realita. Bukan asal santet itu trik sulap ndas mukui. Kalau ada yang bilang kayak gitu, gue toyor palanya. Sok tahu orang-orang kayak gitu tuh. Nggak tahu tentang santet kok bersuara tentang santet. Kalau gue pribadi, gue mempelajari secara mendalam dari mulai santet, cara santetnya orang Kalimantan, cara santetnya orang Jawa, cara santetnya orang Banyuwangi, cara santetnya orang Bali. Semuanya gue pelajari, racun-racunnya apa aja dan bagaimana cara kerjanya. Gue pelajari semua, makanya gue kalau ada yang nanya, lu nggak percaya santet ya? Sorry itu saya, gue bukan nggak percaya santet, gue tahu rahasia santet semuanya tanpa terkecuali. Terdengar agak sombong tapi itu fakta.